Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ridhar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Seperti biasanya, sebelum kita mulai untuk belajar, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan kalian dapat memahami materi yang kita pelajari pada hari ini dengan baik, silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan juga buku catatan kalian masing-masing. Dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kerjasama Indonesia dengan negara sahabat serta dampak-dampaknya. Indonesia, negara tercinta, adalah negara yang berkembang dan terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara Indonesia harus selalu dibangun dan harus selalu ditingkatkan dari segala sektor agar bisa menjadi negara maju. Namun, untuk mencapai hal tersebut, Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Indonesia harus melakukan kerjasama dengan negara-negara sahabat. Dan berikut ini adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara sahabat pada sektor ekonomi. Kerjasama ekonomi antar negara adalah bentuk kerjasama yang terjadi dalam rangka memenuhi kebutuhan negara-negara anggota. Kerjasama tersebut merupakan bagian dari kerjasama secara umum. Faktor pendorong kerjasama ekonomi adalah yang pertama, terbatasnya kemampuan negara dalam memenuhi produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, harus ada kerjasama dengan negara lain agar produksi dari barang dan jasa untuk kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam, iklim, dan juga jasa yang diperlukan. Sumber daya alam di setiap negara berbeda-beda. Hal ini menuntut adanya kerjasama sehingga kebutuhan akan bahan industri ataupun bahan pokok utama yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dapat terpenuhi. Iklim dan juga jasa yang berbeda juga menuntut kita untuk bisa menyesuaikan diri agar kehidupan yang ada di masyarakat tidak terganggu. Yang ketiga, tuntutan era global. Sekarang, seluruh negara mengalami perkembangan di berbagai sektor. Oleh karena itu, negara yang tidak bisa menyesuaikan diri akan tertinggal dan tidak akan mampu bersaing dengan negara-negara yang bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan global. Yang keempat, keinginan untuk membuka kerjasama hubungan politik dari negara lain. Yang kelima, memperoleh keuntungan. Hal ini tentu saja menjadi tujuan utama dari kerjasama ekonomi antar negara. Karena untuk apa menjalin kerjasama apabila tidak dapat keuntungan? Atau sebaliknya, untuk apa melakukan kerjasama ekonomi antar negara kalau pada akhirnya hanya memperoleh kerugian? Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara bisa bertambah akibat tingginya ekspor atau bisa juga dari banyaknya investor yang masuk ke dalam negeri. Lalu, apa saja sih tujuan dari kerjasama ekonomi antar negara? Yang pertama tentu saja meningkatkan ekspor dan impor. Yang kedua, mempercepat pembangunan nasional. Yang ketiga, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. Yang keempat, mempercepat jalinan persahabatan antar negara. Dan yang terakhir, memelihara perdamaian dunia. Negara-negara sahabat yang dipilih Indonesia untuk menjalin kerjasama ekonomi terdiri dari negara-negara berkembang dan juga negara maju. Dan berikut adalah beberapa negara maju dan juga negara berkembang yang menjalin kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Kita mulai dengan negara-negara maju. Yang pertama, kerjasama Indonesia dengan Belanda. Bentuk kerjasama Indonesia dengan Belanda adalah pertukaran kesenian antara dua negara. Yang kedua, kerjasama di bidang ekspor dan impor. Ketiga, investasi modal dalam bidang pertambangan, peternakan, perindustrian, penerbangan, dan juga pelayaran. Keempat, pertukaran pelajar dan mahasiswa serta para cendekiawan. Dan yang terakhir,
kerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan wilayah yang ada di Indonesia. Kerjasama antar negara yang kedua adalah Indonesia dengan Australia. Kita mulai dengan bidang pendidikan. Banyak pelajar dari Indonesia yang belajar di universitas yang ada di Australia. Selain itu, pemerintah Australia juga membantu pemerintah Indonesia di dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada bidang kesehatan. Australia berkomitmen untuk membantu pemerintahan Indonesia dalam bidang kesehatan. Australia membantu memperkuat kapasitas Indonesia dalam menangani berbagai macam virus dan juga penyakit. Selanjutnya, pada bidang ekonomi. Perdagangan dan perniagaan antara Australia dan Indonesia semakin tumbuh. Lebih dari 400 perusahaan yang berasal dari Australia sedang melakukan perniagaan di Indonesia, mulai dari usaha pertambangan sampai telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan dan pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga, kerjasama Indonesia dengan Jepang. Bagi Indonesia, Jepang merupakan mitra terbesar dalam ekspor-impor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang mencapai 23,6 miliar US dollar. Sedangkan impor Indonesia dari Jepang sekitar 6,5 miliar US dollar. Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama di bidang ekspor-impor. Jepang merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang adalah minyak bumi mentah, gas alam cair, aluminium, biji logam, besi, timah, tembaga, kayu lapis, dan kopi. Yang kedua, Jepang menjadi negara investor utama bagi Indonesia, terutama di bidang industri otomotif dan juga elektronik. Yang ketiga, Jepang merupakan negara donatur bagi Indonesia. Kita lanjutkan dengan kerjasama Indonesia dengan negara-negara berkembang. Yang pertama, kerjasama Indonesia dengan Thailand. Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan Thailand. Dua bidang yang menjadi fokus kerjasamanya adalah perdagangan dan juga pariwisata. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI, yaitu Retno Marsudi, bersama Menteri Luar Negeri dari Thailand, Don Pramudwinai, di Hotel Tentram pada tahun 2018. Dan bentuk kerjasamanya adalah setidaknya ada 128 perusahaan yang mengekspor barang ke Thailand. Dengan kerjasama tersebut, diharapkan nilai perdagangan dari kedua negara akan semakin meningkat. Selanjutnya, pada bidang industri pariwisata. Thailand merupakan salah satu penyumbang terbanyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Dalam setahun terakhir, setidaknya ada 35 juta warga Thailand yang berkunjung ke Indonesia. Wisata religi ke Borobudur menjadi destinasi utama warga Thailand karena memang kultur budaya mereka banyak menganut agama Buddha. Kerjasama antara Indonesia dengan negara berkembang lainnya adalah dengan Arab Saudi. Kerjasama antar dua negara ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama internasional health regulation untuk mengatasi permasalahan penyakit menular yang rentan terjadi saat musim haji. Yang kedua, kerjasama penetapan dan perlindungan tenaga kesehatan profesional Indonesia ke Arab Saudi. Yang ketiga, kerjasama pelayanan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia. Yang keempat, kerjasama pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Yang kelima, kerjasama penelitian bersama tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Yang keenam, peningkatan kapasitas pembentukan WHO Collaborating Center for Hajj and Umroh Health di Indonesia. Yang ketujuh, training atau pelatihan bahasa Arab. 8. Pelatihan tenaga kesehatan profesional di Indonesia untuk mengikuti ujian prometrik. Yang kesembilan, kerjasama penelitian dan pengendalian serta pencegahan penyakit MERS dan COVID. Sekarang, kita lanjutkan dengan dampak positif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara. Yang pertama, meningkatkan keuangan negara. Melalui kerjasama ini,
Indonesia memperoleh bantuan berupa pinjaman keuangan dengan syarat yang lunak sehingga dapat digunakan untuk pembangunan. Dengan demikian, adanya peminjaman keuangan otomatis dapat meningkatkan keuangan negara. Yang kedua, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Keberhasilan bersaing suatu negara di tingkat regional ataupun internasional akan meningkatkan perekonomian negara yang bersangkutan. Yang ketiga, meningkatkan investasi. Banyaknya investasi dapat menambah lapangan kerja baru, sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang. Yang keempat, menambah devisa negara. Devisa diperoleh dari kegiatan ekspor barang. Semakin luas pasar, semakin banyak juga devisa yang akan diperoleh negara, sehingga dapat melancarkan pembangunan negara. Dan yang kelima, memperkuat posisi perdagangan. Persaingan dagang di tingkat internasional sangatlah berat. Untuk itu, perlu adanya kerjasama ekonomi, sehingga dalam kerjasama tersebut perlu dibuat aturan perdagangan yang menguntungkan negara-negara anggotanya. Dengan demikian, adanya aturan tersebut dapat memperlancar kegiatan ekspor-impor dan menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Dan selanjutnya adalah dampak negatif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara. Tentu saja dampak-dampak negatif ini akan selalu diupayakan untuk dihindari sehingga tidak berdampak buruk pada setiap negara. Dan dampak negatifnya adalah yang pertama, ketergantungan dengan negara lain. Banyaknya pinjaman modal dari negara luar dapat membuat Indonesia selalu tergantung pada bantuan negara lain. Hal ini dapat menyebabkan Indonesia tidak dapat mengembangkan pembangunan yang lebih baik. Yang kedua, intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Jika kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah telah tercampuri oleh intervensi dari negara lain, hal ini tentu saja akan merugikan rakyat. Oleh karena itu, harus disikapi dengan serius oleh pemerintah. Dampak negatif ketiga adalah masuknya tenaga asing ke Indonesia. Karena perubahan teknologi yang sangat besar, sehingga menimbulkan kerjasama ekonomi antar negara, memberi peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Jika hal ini terjadi, tenaga kerja Indonesia menjadi tersingkir dan dampaknya adalah bertambahnya angka pengangguran di masyarakat. Dan dampak yang terakhir adalah mendorong masyarakat hidup lebih konsumtif. Barang-barang impor yang masuk ke Indonesia mendorong masyarakat untuk mencoba dan memakai produk-produk impor yang dianggap lebih baik dari sisi kualitas ataupun harga yang lebih murah. Dan hal ini akan mendorong munculnya pola hidup yang konsumtif pada lingkungan masyarakat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.